Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang budaya, struktur, dan desain organisasi. Anggota kami terdiri dari 4 orang, ada Gilang, Yazid, Yolanda, dan saya sendiri, Uwais Alkarni. Yang pertama ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota untuk membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Faktor penting dari budaya adalah aturan perilaku, norma-norma, nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan, dan juga iklim organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dilakukan secara formal dan dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Desain organisasi juga adalah bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Desain organisasi secara umum ada 3, yaitu struktur sederhana yang memiliki ciri-ciri 1. Rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada orang tunggal, lalu kecilnya formalisasi. Yang kedua ada birokrasi, dengan ciri-ciri tugas dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, keputusan berdasarkan rantai komando. Lalu ada juga struktur matriks dengan ciri-ciri menciptakan otoritas ganda dan juga menggabungkan antara departemen fungsional dan departementalisasi produk. Pentingnya keselarasan budaya, struktur, dan desain organisasi. 1. Ada struktur dan strategi. Struktur harus membuka peluang terciptanya mekanisme resolusi jika terjadi konflik, penerapan kontrol internal, serta pelaporan hasil yang akan dikomunikasikan kepada para manajer senior. Lalu pendelegasian tugas dan tanggung jawab tanpa kontrol yang efektif hanya akan berujung pada pelengseran atau restrukturisasi. Yang kedua ada sistem dan strategi. Setiap sistem terstruktur untuk mendukung sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan strategi Anda. Adapun sistem-sistem tersebut adalah sistem komunikasi, sistem manajemen informasi, sistem perencanaan dan penganggaran, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada budaya perusahaan dengan strategi. Budaya positif yang menghargai kinerja dan fokus pada kepuasan pelanggan akan berkontribusi pada keberhasilan inisiatif strategi baru. Budaya perusahaan seharusnya mengandung sifat-sifat penting yang esensial saat diperlukan dalam pengimplementasian strategi. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk meraih kesuksesan. Lalu terdapat juga jenis struktur organisasi. Yang pertama ada organisasi profit. Organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan uang atau keuntungan dengan menawarkan produk atau layanan. Lalu ada organisasi nirlaba, dibentuk untuk menawarkan layanan, bukan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti rumah sakit atau perguruan tinggi. Yang ketiga ada organisasi saling menguntungkan. Organisasi yang dibentuk dengan sukarela untuk memajukan kepentingan anggotanya. Contoh, serikat kerja. Bagan organisasi, ilustrasi, kotak, dan jenis yang menunjukkan garis wewenang formal dan posisi resmi atau spesialisasi kerja organisasi. Terdapat 2 jenis informasi yang diungkapkan bagan organisasi tentang struktur organisasi, yaitu hierarki otoritas vertikal, adalah siapa melapor kepada siapa. Lalu spesialisasi horizontal, yaitu siapa yang berspesialisasi dalam pekerjaan apa. Elemen utama dalam organisasi. Terdapat 7 elemen dasar dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi elemen umum. 4 diantaranya diusulkan oleh Edgar Schein. Yang pertama adalah tujuan bersama, sarana untuk mempersatukan anggota. Lalu upaya terkoordinasi, bekerja sama untuk tujuan bersama. Divisi spesialisasi tanpa kerja untuk efisiensi yang lebih besar. Lalu hierarki otoritas, yang berarti rantai komando. Lalu elemen umum organisasi. 3 lagi disetujui sebagian besar pihak wewenang.
Yang kelima ada rentang kontrol sempit atau tinggi versus lebar atau datar. Lalu wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian. Terakhir ada sentralisasi versus desentralisasi kewenangan. Jenis dasar struktur organisasi. Yang pertama ada struktur sederhana untuk perusahaan kecil biasanya, yang terdiri hanya dari owner dan administratif asisten. Yang kedua ada struktur fungsional dengan pengelompokan berdasarkan kelulusan kekhususan pekerja sejenis. Dan yang ketiga adalah struktur divisi yang lebih kompleks lagi, itu mengelompokkan berdasarkan kesamaan tujuan. Yang keempat ada struktur matriks, kotak dari fungsional dan divisi untuk dua rantai pemerintah. Yang kelima ada desain horizontal, menghilangkan hambatan fungsional untuk memecahkan masalah. Yang keenam ada struktur berongga, beroperasi dengan inti tengah dan pengalih dayaan fungsi untuk vendor luar. Yang ketujuh ada struktur modular. Struktur modular ini berbeda dari struktur berongga karena berorientasi sekitar mengalih dayakan bagian tertentu dari suatu produk daripada mengalih dayakan proses tertentu, seperti sumber daya manusia ataupun pergudangan dari suatu organisasi. Dalam struktur modular, perusahaan merakit potongan produk atau modul yang disediakan oleh kontraktor luar. Contoh struktur modular adalah proyek besar 787 Dreamliner, di mana Boeing mengontrak banyak pemasok, masing-masing bertanggung jawab atas satu komponen atau perakitan yang kemudian diintegrasikan untuk membuat pesawat. Yang kedelapan ada struktur virtual, melakukan suatu proyek sementara dengan terhubung ke mitra-mitra melalui internet. Sebuah organisasi yang anggotanya terpisah secara geografis biasanya bekerja dengan email dan bentuk teknologi informasi lainnya. Namun, yang umumnya tampak bagi pelanggan sebagai satu kesatuan, organisasi dengan fisik yang nyata lokasi. Struktur pada tiap organisasi berbeda karena ada beberapa faktor, yaitu strategi organisasi, ukuran organisasi, teknologi, lingkungan, dan tujuan. Elemen utama struktur organisasi. Ada spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Kesimpulannya adalah setiap organisasi berbeda dan tidak ada struktur organisasi yang sempurna. Tapi, dengan melihat peluang dan memahami kondisi internal, kalian dapat menciptakan struktur organisasi terbaik. Permasalahan manajemen PT Garuda Indonesia. Kondisi PT Garuda Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Kondisi keuangan maskapai plat merah itu kian terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19. Sebab krisis tersebut membuat anjloknya jumlah penumpang. Di sisi lain, utang perseroan terus menumpuk hingga mencapai 70 triliun rupiah dan diperkirakan akan terus bertambah 1 triliun setiap bulannya. Mengutip dari pemberitaan di kompas.com terkait permasalahan utang, saat ini manajemen Garuda Indonesia terus melakukan upaya-upaya dalam rangka memastikan risiko solvabilitas dapat dimitigasi sebaik-baiknya. Manajemen maskapai tersebut saat ini tengah melakukan upaya renegosiasi dengan lessor pesawat. Hendra merinci 7 cara yang bisa dijadikan solusi. Yang pertama adalah merestrukturisasi organisasi, merampingkan struktur organisasi, biaya, dan mereview aset yang ada. Kedua, mengoptimalkan resources yang tersedia yaitu SDM dan aircraft operation, serta tetapkan new role model of organization. Strategi pengelolaan organisasi yang saya sebutkan di atas tentunya harus dilakukan oleh people management yang mumpuni, berakhlak, dan mempunyai integritas tinggi, juga mampu mengedepankan kepentingan untuk memajukan perusahaan, tentunya dengan dukungan dari pemerintah dan juga internal stakeholder, yaitu karyawan. Kutipan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi perlu diubah untuk mencapai tujuan.
Budaya organisasi pada PT Garuda Indonesia saat ini sedang berada pada situasi yang sangat tidak kondusif sehingga menyebabkan berbagai masalah pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang mengguncang operasional perusahaan tersebut. Garuda Indonesia akan dibiarkan melalui restrukturisasi, namun di saat bersamaan mulai didirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru. Maskapai baru ini akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda Indonesia dan menjadi national carrier di pasar domestik. Struktur organisasi pada PT Garuda Indonesia juga sudah tidak ada yang cocok diterapkan pada situasi pandemi dikarenakan banyaknya negara yang memblacklist Indonesia, sehingga penerbangan internasional terhambat operasionalnya. Dan juga restrukturisasi ini bisa dilakukan untuk memfokuskan PT Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.